PR kan ya? Oh enggak tak? Oh belum, berarti PR kedua berarti. Yes, Itu nanti ada PR kedua. hari ini keluar ya PR kedua. Minggu depan apa ya? Saya lupa kapan ngasihinnya. Pokoknya PR kedua. Tanggal 5 April tuh. Oh iya. Oh berarti masih minggu depan. Saya lupa kapan. Pokoknya itu ada di PR. Itu ada di PR pokoknya. Ya. 23 Bu. Hah? 23. 23. Oh ya ya. Sebentar. Oke, yang Vivo itu gampang kok. Ada Vivo. Sebenarnya setiap angkatan itu mesti ya nggak bisa tuh sama di bagian itu. Jadi saya tuh kalau harus mau nge-review itu, oh saya udah tahu bagian itu. Kayaknya memang itu agak susah kali ya. Dari angkatan berapa tuh mesti ya nggak bisa bagian itu. Berarti Ibu udah lama megang makul ini. Ya. Vivo sama satunya rata-rata berapa? Dilihat di yang 2.24 dulu, di halaman 2.24 itu kan ada gambar yang atas tuh tabel itu. Nah intinya kalau yang pakai MPKP atau Vivo itu adalah first in first out, masuk pertama keluar pertama. Jadi contohnya misalkan gini, kalau kita ini biasanya cocok buat perusahaan yang bahan bakunya itu gampang kadaluarsa. Itu satu ciri-cirinya. Terus ciri-ciri yang kedua adalah selain bahan bakunya gampang kadaluarsa, harga dari bahan-bahan baku itu tidak gampang berubah. Itu makanya pakai asumsi yang Vivo. Jadi sekali lagi di sini tuh di akuntansi biaya itu ada banyak metode, ada banyak jenis, selalu akan ada banyak jenis, banyak metode, banyak pilihan. Kita mau pakai yang mana? Nah kita mau pakai yang mana? Kayak ini aja guys, contohnya ada 3 jenis. Kita harus pakai yang mana? Itu disesuaikan sama jenis perusahaannya. Kalau pakai Vivo, itu yang pertama tadi gampang kadaluarsa bahan bakunya. Yang kedua tadi bahan bakunya cenderung harganya stabil, nggak naik turun. Bahan baku yang harganya stabil itu contohnya apa? Kayak misalkan mungkin kayak beras itu kan ya naiknya ya wis, kalau naiknya normal gitu kan, nggak yang sampai naik terus turun gitu kan. Beda sama kayak harga minyak dunia yang mungkin fluktuatif kayak gitu. Nah jadi kalau yang di sini itu pokoknya bahan baku yang datang pertama atau yang dibeli pertama itu harus digunakan dulu. Jadi kita lihat dulu di tabel. Oh sebelum lihat di tabel buka halaman 23 sorry, di halaman sebelumnya. Di situ kan ada keterangan soalnya itu. Tanggal 1 April ada saldo 1000 unit, harganya masing-masing unit 20.000. Tanggal 10 digunakan 500 unit, sampai ada keterangan tanggal 30 saldo terakhir adalah 750 unit. Nah, ini informasi yang ada di sini itu disuruh membuat tentang Vivo, Livo dan rata-rata Vivo. Jadi dari informasi ini tuh harus dibuat Vivo, Livo dan rata-rata Vivo. Masuk ke Vivo yang dulu. Yang pertama di tabel atas halaman 2.24. Di tanggal 1 April ada saldo 1000 unit dengan harga 20.000. Nah, makanya ditulis di situ tanggal 1 April di bagian saldo itu kan ada 3 kolom. Diterima, dikeluarkan sama saldo. Karena keterangannya cuma ada saldo, maka ditulis di saldo kuantitasnya 1000, cost per unitnya 20.000, jumlahnya tinggal dikali aja. 1000 kali 20.000. Otomatis adalah 20 juta. Kemudian ada keterangan di tanggal 10 April digunakan sebanyak 500 unit. Karena digunakan otomatis bahan bakunya kan dipakai. Kalau dipakai kan dikeluarkan. Makanya dimasukkan ke kolom dikeluarkan. 500 unit harganya 20.000. Udah, tinggal dijumlah 10 juta dan saldonya otomatis karena dipakai 500 berkurang kan, tinggal 500 unit.
Terus tanggal 15 dia mau melakukan pembelian, membeli 1000 unit tapi harganya 24.000, naik harganya. Ya udah, berarti di total di bagian saldo ada sisa 500 unit yang harga 20.000, terus dibeli lagi kan yang 1000 unit harga 24.000. Makanya di saldo kan ada dua tulisan, 500 sama 1000 yang harga 20.000 sama 24.000. Nah, terus tanggal 20 April digunakan sebanyak 250 unit. Nah, karena ini menggunakan Vivo yang pertama kali masuk dikeluarkan dulu, maka yang harus dikeluarkan dulu adalah yang lama. Yang lama kan yang harga 20.000. Makanya yang dikeluarkan untuk 250 unit itu yang harga 20.000. Oke, di sini mulai harus bisa paham kan kenapa kok di situ yang dikeluarkan harga 20.000. Paham kan? Karena yang dia pertama kali beli kan yang 20.000, makanya dikeluarkan dulu yang harga 20.000. Nah, terus di bagian saldo dia harus dikurangkan karena sudah dipakai 250 unit dengan harga 20.000, maka kan berkurang itu saldonya. 250 yang 20.000, terus yang 1000 unit tetap harga 24.000. Kemudian di tanggal 26 dikeluarkan lagi 500 unit. Nah, karena yang harga 20.000 tinggal 250, maka dia juga mengambil dari yang harga 24.000. Jadi 250 yang harga 20.000, 250 yang harga 24.000. Kemudian tanggal 28 dibeli 500. Berarti 500 tapi harganya naik lagi 26.000. Makanya ditulis 26.000 terus ditulis di saldo. Di situ tuh yang namanya Vivo. Yang Vivo paham apa, masih bingung, ada pertanyaan atau sudah paham atau gimana? Pokoknya intinya pertama kali masuk itu harus dikeluarkan dulu. Paham? Paham enggak? Lo kalau enggak paham saya ulangi lagi. Pokoknya kuncinya kan yang pertama kali dibeli harus dikeluarin dulu. Oke, biar tahu bedanya kita lihat di tabel yang sebelah yang Vivo, yang halaman 2.25. Yang bagian atas. Yang bagian atas itu yang Vivo. Kita lihat bedanya. Pertama kan tetap ya, soalnya ini sama. Pertama dia punya saldo 1000 harga 20.000. Kemudian beli 500 unit harga 20.000. Nah, terus dia beli lagi tanggal 15 April. Yang tanggal 10 April dikeluarkan 500 unit. Ya jelas karena dia di gudang cuma ada yang harga 20.000, maka yang dikeluarkan kan yang harga 20.000 tanggal 10 April. Terus tanggal 15 April dia beli lagi 1000 unit harga 24.000. Sampai tanggal 15 April semuanya sama. Antara Vivo sama Livo semuanya sama karena informasinya sama. Kemudian di tanggal 20 April itu diminta 250 unit. Lah, ketika diminta 250 unit, kalau yang Vivo yang digunakan adalah yang harga 20.000. Tapi kalau di Livo yang digunakan kan yang paling terakhir masuk. Kalau ini kan kebalikannya Vivo. Kalau Vivo yang pertama kali masuk, yang pertama kali dikeluarkan. Tapi kalau yang Livo yang terakhir masuk yang dikeluarkan. Nah, berarti karena yang terakhir masuk itu yang harga 24.000, maka yang dikeluarkan adalah yang harga 24.000. Nah, perusahaan yang ini tuh perusahaan yang biasanya harganya fluktuatifnya tinggi. Kayak misalkan tadi itu yang harga minyak itu dia misalkan pakai bahan bakunya tuh minyak, atau dia untuk melakukan proses produksi butuh minyak, maka otomatis dia harus pakai yang ini karena dia harus menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Jadi ini kalau misalkan bahan bakunya bergeraknya sangat-sangat fluktuatif, gampang naik, gampang turun, dan naik turunnya itu nggak bisa diprediksi, maka itu masuknya ya perusahaan itu harus pakai yang Livo. Jadi di situ kan ada bedanya. Jadi pokoknya yang terakhir kali masuk harga terbaru itu yang harus digunakan. Itu yang Livo. Kuncinya di situ. Ke bawah ya sama, pokoknya yang terakhir masuk yang harga terbaru yang harus digunakan. Intinya gitu kalau yang Livo. Kalau yang rata-rata berbobot itu sebenarnya intinya dia harus menggunakan yang digunakan itu harga terbaru, harga penyesuaian,